Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok dari kelompok 14 dengan bernama Gilang Prasetya Mukti dan di sini dengan teman saya Prasetya Rahma Suci. Di sini yang slide Suci. Pengertian manajemen keuangan internasional, ilmu yang membahas secara komprehensif tentang keadaan keuangan suatu perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan situasi lalu lintas transaksi dalam mata uang asing, serta keputusan-keputusan perusahaan yang masuk ke dalam bisnis internasional. Persoalan umum dalam manajemen keuangan internasional. Dalam beberapa persoalan umum yang terjadi dalam manajemen keuangan internasional yang harus dipahami oleh manajemen keuangan, yang pertama, setiap transaksi dicatat dalam mata uang asing. Yang kedua, setiap perusahaan harus memiliki cadangan dalam mata uang asing. Ketiga, kebijakan pemerintah. Yang keempat, masih lemahnya kualitas SDM atau human resource dari para manajer keuangan setiap perusahaan dalam memahami kondisi fluktuatif pergerakan keuangan di pasar internasional. Definisi multinational corporation, perusahaan yang berkedudukan di negara asal namun memiliki kantor cabang berbagai negara di dunia serta produk yang dimiliki terpasarkan ke berbagai negara di dunia. Alasan suatu perusahaan masuk dalam bisnis internasional, ada banyak alasan yang melatar belakangi suatu perusahaan harus masuk ke pasar bisnis internasional. Secara umum disebabkan yang pertama ingin memperluas pangsa pasar dari domestik ke pasar internasional, termasuk ingin memperoleh pendapatan dalam mata uang asing. Yang kedua, menghindari penurunan penjualan secara jangka panjang. Yang ketiga, keputusan ekspansi ke pasar internasional merupakan bentuk ekspresi pihak manajemen dan komisaris perusahaan untuk menguji pasar internasional secara lebih realistis. Yang keempat, perusahaan membutuhkan bahan baku SDM teknologi yang berasal dari negara lain. Selanjutnya dilanjutkan oleh Gilang. Jadi langsung persepsi manajer keuangan dalam melihat posisi uang. Salah satu tugas bagi manajer keuangan adalah memahami dan mengerti kedudukan serta posisi uang dalam aktivitas bisnis. Tafsiran sederhana tentang uang bagi manajer keuangan adalah satuan nilai yang dijadikan sebagai alat transaksi dalam setiap pembayaran di masyarakat, di mana pada uang tersebut tercantum bila ini nominal, penerbit, serta ketentuan lainnya. Di sini masuk ke menghindari resiko valuta asing. Ada 3 cara yang lazim ditempuh oleh suatu perbankan guna menghindari resiko ketidakpastian. 1. Accounting atau translation exposure. Melakukan kebijakan untuk mengkonversi aktiva dan pasiva perusahaan dalam bentuk falas yang jangka panjang ke dalam bentuk mata uang domestik negara yang bersangkutan. Tujuan penerapan accounting atau translation exposure adalah untuk konsolidasi dan pelaporan. Yang kedua, transaksi exposure melakukan kebijakan berupa perlakuan pendapatan dan biaya dalam falas dalam tahun buku yang akan datang dan selanjutnya melakukan analisa pengaruhnya terhadap laba bersih atas potensi kemungkinan timbulnya perubahan-perubahan dalam kurs mata uang asing. Di sini masuk ke keuntungan dan kerugian yang berasal dari pergerakan nilai mata uang asing diperlakukan sebagai berikut. Di sini masuk yang pertama, transaksi yang mengakibatkan laba atau rugi ditranslasikan pada nilai mata uang rata-rata yang berlaku selama tahun berjalan. Yang kedua, aktiva dan kewajiban dalam neraca penutupan ditranslasikan pada nilai tukar yang berlalu pada tanggal penutupan pelaporan. Yang ketiga, aktiva bersih pada neraca awal dinyatakan kembali dengan nilai tukar pada saat penutupan, yaitu selisih dari tahun sebelumnya akan dimasukkan dalam cadangan. Yang keempat, perbedaan nilai tukar atas pinjaman dalam bentuk mata uang asing yang secara langsung dinaikkan atau untuk membendung aktiva tetap di luar negeri akan dimasukkan dalam cadangan dan akan di offset terhadap perbedaan nilai tukar atas aktiva tersebut. Yang kelima, semua keuntungan dan kerugian lainnya telah dimasukkan dalam laporan laba rugi.
Di sini langsung masuk ke konsep nilai tukar dalam manajemen keuangan internasional. Satu, konsep fixed exchange rate. Konsep ini mengharuskan negara yang bersangkutan harus memiliki kecukupan dana yang mencukupi atau jumlah reserve yang memadai dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran terhadap jumlah uang yang beredar di pasaran. Yang kedua, konsep flexible exchange rate itu konsep ini merupakan konsep nilai tukar yang diserahkan pada pasar tanpa ada pengawasan atau kontrol. Yang ketiga, konsep manage floating exchange rate. Konsep ini merupakan konsep nilai tukar mata uang asing dengan mata uang. Akibat dan resiko yang timbul pada saat dolar Amerika dipakai sebagai media transaksi bisnis. Satu, terjadi peningkatan lalu lintas mata uang dolar Amerika Serikat yang lebih tinggi dari biasanya karena pemakaian yang lebih tinggi dari biasanya karena pemakaian yang tinggi. Yang kedua, kebutuhan dolar Amerika Serikat adalah menjadi suatu yang dominan. Karena dipakai mata uang dolar sebagai salah satu mata uang acuan sebagai acuan melihat nilai kurs. Yang ketiga, maka kondisi ini menyebabkan banyak pihak membutuhkan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang keempat, terjadinya fluktuasi dolar Amerika Serikat di pasaran. Pada saat terjadi goncangan ekonomi di Amerika Serikat, maka berbagai negara yang selama ini memakai mata uang dolar sebagai salah satu alat ukur mata uang domestik dan asing juga akan turut mengalami goncangan yang kuat. Penyebab rentannya nilai mata uang asing domestik terhadap mata uang asing. Tiga hal yang menyebabkan rentannya nilai tukar rupiah atau domestik terhadap mata uang asing. Satu, ketidaksempurnaan pasar. Valuta asing ini terlihat dengan masih tipisnya pasar falas dan cenderung tersegmentasi. Ekspektasi mudah dibentuk oleh beberapa pelaku utama pasar. Dan perilaku pasar domestik yang mudah terpengaruh oleh ekspektasi yang dibentuk pelaku utama pasar. Yang kedua, struktur aliran masuk yang masih didominasi aliran modal berjangka sangat pendek. Yang ketiga, kondisi sektor perbankan yang masih menghadapi masalah dampak likuiditas sehingga mempermudah terjadinya konversi rupiah ke valuta asing. Makasih, kurang lebih mohon maaf presentasi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.